Selamat datang kembali teman-teman di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media, dan kembali lagi bersama gua JK, dan kali ini kita menghadirkan segmen terbaru teman-teman, yaitu segmen podcast namanya Poolcast nih coach. Poolcast, artinya apa tuh? Pool podcast. Jadi kita di sini podcast yang membicarakan semua tentang biliar di sini. Poolcast gitu ya. POOLCAST teman-teman. Jadi kita ada bintang tamu pertama nih yang lagi viral banget nih. Ini kita beri tepuk tangan dulu sama Coach Andy. Terima kasih Coach Andy sudah hadir sama-sama di podcast Biliar Sports Media. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Boleh. sama teman-teman. Oke, Coach Andy. Jadi gimana kabarnya? Sekarang lagi sibuk apa? Kalau sibuk sih banyak sih. Banyak ya? Yang berhubungan dengan biliar. Kita sibuk ke promo, kemudian melatih juga beberapa dan sibuk bisnis. Promo tuh promo apa, Coach? Promo itu biasanya kita dipanggil untuk mempromosikan rumah biliar yang baru buka. Oh. Istilahnya itu jadi cowok panggilan. Oh, endorse lah. Endorse. Kerennya endorse. Bahasa kerennya endorse. Bahasa kerennya endorse. Nah, Coach Andy berarti sering banget bolak-balik Jakarta, Palembang, keluar kota juga ya? Ya, tergantung kebutuhan. Tapi sekarang lebih banyak di Jakarta. Dan di Palembangnya ya paling 10 sampai 10 hari lah paling di Palembang, sisanya di Jakarta. Sisanya di Jakarta. Setiap 3 minggu sekali kita pulang. Di Jakarta ngapain aja Coach kegiatannya Coach? Kalau di Jakarta bantu-bantu Kohendra. Oke. Kita saling bantu, terutama di Karabau Pro Shop-nya. Terus ada ngelatih juga. Ngelatih itu juga dibatasin cuma 4 orang. Karena fokusnya belum tahu nih, saya mengarahnya mau ke promosi atau ke pelatih, belum tahu. Jadi makanya saya ngelatih dibatasin hanya 4 orang aja. Jadi itu yang maksudnya benar-benar kursus gitu ya? Private. Private. Itu boleh nggak sih Coach spill harganya Coach private sama Coach Andy itu? Spill harga sih kayak jangan. Jangan ya? 2 Eksklusif? 2 digit? Itu berapa kali pertemuannya? 8 kali. 8 kali pertemuan. Jaminannya apa sih Coach kalau kursus sama Coach Andy itu? Jaminannya nggak ada jaminan sih, tapi kita ada metode namanya pendekatan emosional. Jadi gimana caranya kita, cara penyampaiannya biar yang belajar ini bisa maksimal latihannya. Dan kita lihat sejenis observasi tuh, kalau misalkan anaknya tetap, yang latihan tetap nggak maksimal, mungkin kita nggak teruskan. Oh, jadi sambil dilihat perkembangan Ya, ke yang depannya jelas saya gimana juga ya? menjaga kualitas. Oke. Nah, Sambil dimakan Coach ya? Biar boleh, kita nggak ada santai. nasinya, nggak ada nasi. Nggak ada nasi. Kita ntar mau ambil ini nasi uduk, tumpengan, liwet segala ya. Kirain ada nasinya tadi. Mau kentang goreng. Oke. Nah, Coach Andy, kan sekarang kita tahu Coach ini lagi viral nih ya. Makin kesini makin Ke sana. makin melenceng. Makin kemana-mana bener sih Coach Andy nih. Makin dipanggil-panggil ya, bener ya, cowok panggilan kemana-mana. Emang menurut Coach Andy sendiri, Coach ini viralnya kenapa sih? Nggak Kenapa tahu bisa sih. viral? Tapi sebenarnya terus terang, sebenarnya saya kan jujur aja yang pertama kali di YouTube tuh khusus tutorial. Oh, Dan oke. saya ngerasa masa saya itu banyak semenjak saya ada kontrak sama Wahana Kreator Nusantara Januari 2023. Oke. Saya kan banyak di Jakarta tuh, dan saya baru sadar kok masa saya ini banyak sebanyak itu gitu. Apalagi di Jakartanya sendiri Apalagi ya. di Jakarta. Oke. Dan ya bisa dibilang kaget juga. Saya nggak nyangka kalau proses saya itu bisa sampai ke sekarang sebenarnya. Gitu. Tadinya nih Coach Andy nih siapa sih sebenarnya awalnya? Sebelum konten yang YouTube pertama deh. Sebelum konten YouTube sih sebenarnya saya ini pecinta biliar sebenarnya. Penghobi lah ya. Penghobi ya. Mungkin sama seperti teman-teman yang lagi menonton yang menjadi konsumen biasa. Nah, itu saya tuh di situ tuh. Oh, oke. Saya hanya konsumen biasa dulunya, hobi biliar. Malahan dulu ada beberapa atlet-atlet di Palembang itu saya mau ngumpul pun segan. Saya orangnya minderan dulu. Oh, oke. Ya akhirnya kita buat komunitas ya sampai ke sekarang ini. Komunitasnya komunitas apa tuh? Komunitas BBC, dulu sering masuk majalah juga. The BBC, Biliar. apa BBC. itu kepanjangannya? Biliar Buster Community. Kelas. Iya. Itu apa komunitasnya ngapain tuh? Komunitasnya ya kita ngadain pertandingan. Jadi kalau sedikit cerita ya, pas dulu mau membuat komunitas ini sebenarnya peduli. Karena ada salah satu teman di komunitas kita itu mainnya bagus, Oke. tapi kok nggak ditarik-tarik popsi.
dulu. Oh, jadi kayak nggak dilirik gitu Nah, ya. pada akhirnya kita membuatlah wadah komunitas. Nah, untuk menyalurkan pemain ini sendiri, kita Oke. support pertandingan. Dan juga dulu, alhamdulillahnya saya ngomong ke seluruh atlet nggak mau ada yang gabung. Semuanya menolak, alhamdulillah ya. Kenapa tuh? Ya hikmahnya mungkin biar saya lebih semangat aja sih. Nah, kenapanya nggak mau gabung ya mungkin sama kayak kita sendiri sih. Iya. Menjadi konsumen biasa tiba-tiba ngajak atlet membuat komunitas kayak ada bahasa siapa sih lu? Om, Nah, kasarannya, begitulah. lu siapa? Gue Lu udah atlet siapa nih, tuh? gitu ya. Gua Oke. atlet, udah kemana-mana begitu. Dan pada akhirnya kita tetap mengadakan kegiatan positif biliar di Palembang, kita mengadakan turnamen, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan akhirnya mulai jadi pembicaraan kota Palembang tuh pemainnya. Ini apa sih BBC? Dan akhirnya kita tarik satu persatu tuh atletnya. Dan hampir semua kegiatan itu saya memakai dana pribadi. Oh, dengan ini modal baru, seadanya. baru mau saya tanya, berarti ini kan sebelum bikin konten ya, berarti Sebelum ya? bikin konten. Berarti belum ada, istilahnya modal belum ada tuh ya Belum sebenarnya ada, ya? belum. Oke, cuman dulu maksain ya? Dan ilmu pun terbatas dulu. Oh, Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Coach Andy nih di biliar nih sebenarnya apa sih, pelatih apa konten kreator doang nih? Saya juga bingung sih. Bingung ya? Terserah teman-teman menilai mau sebagai apa sih? Tapi- sebagai konsultan bisnis kah? Oh, tapi Macam-macam. iya, makanya saya sempat ngobrol sama Coach Andy beberapa kali. Coach Andy nih semua sektor di olahraga biliar diambil ya? Semua. Dan kebetulan terus terang saya ini orang ya pelatih yang pengalamannya menurut saya paling lengkap sih. Saya bisnis, saya membuat komunitas, terus kita promosi rumah biliar juga, konten kreator kan, Iya. ya itu. Nah, untuk posisi saya sebagai apa sih, saya juga bingung. Tapi semuanya saya lakuin. Sekarang lagi sibuknya begini, lebih ke konten kreator. Lebih ke konten kreator. Makanya untuk jadi pelatih itu saya batasin 4 orang. Ya. Jadi eksklusif ya. Ngajarnya di mana sih, Coach? Melatihnya di Mile. Di Mile ya? Kebetulan di Karabo Prosop Jakarta karena kebetulan dekat sama tempat tinggal kan di Aston Fluid. Oh, kalau di Jakarta tinggalnya di Aston. Di Aston Fluid. Oke. Ya. Spill tempat tinggal nih, ntar tiba-tiba ada buzzer Waduh. di lobi. Bahaya. Oke, nah Coach Andy ini sebenarnya main biliar dari kapan dan kenapa pilihnya biliar? Kenapa pilih biliar? Iya. Sebenarnya saya ini kalau suka sama sesuatu itu sampai fokus. Oke. Dulu saya main PlayStation. Oke. Sempat kita ngobrol kan? Iya. Main PlayStation deket rumah itu setiap hari tuh main. Dari pagi pulang sekolah, main sampai malam. Nah, di dekat tempat rental PS itu ada biliar kecil, biliar kampung. Oh, jadi di jalur pulang perginya Di itu. jalur pulang pergi, dan nggak tahu kenapa pas pulang itu saya tiba-tiba mau mampir tuh, mau ngeliat kan, ini apa sih biliar gitu Kepo. kan. Itu Gitu. umur berapa tuh, Coach? Sorry, Coach. Mungkin sekitar 15 tahun. Oh, berarti kisaran SMA kelas 1 tuh ya? SMP kayaknya. SMP ya, SMP akhir Iya. ya. Oke. Kita mampir tuh dan teman-teman mau ngajak main bareng, kita main akhirnya. Dari situ Dari situ. nggak bisa lepas lagi, walaupun dulu mainnya dengan cara yang salah ya. Oke, salahnya gimana tuh? Salahnya judi Judi. ya, Nah, namanya biliar kampung kan. Nah, ini yang harus kita bahas nih. Iya. Salam biliar tanpa judi awalnya lahir dari penjudi. Awalnya semuanya dari saya judi. Ternyata pelopor Coach. Itu saya parah dulu, parah. Ternyata judi biliar teramainya gara-gara Coach. Aduh, parah sih. Oke, itu awalnya berarti udah SMP tuh udah judi tuh ya? Udah. Oh. Mohon maaf nih buat keluarga. Ini sekedar edukasi, Edukasi. pengalaman. Jangan Buat orang diikuti tua. ya teman-teman. Iya, sampai dulu saya dipukulin sama orang tua tuh. Tapi memang kita yang salah. Ketahuan ya, sebenarnya. ketahuan. Oke. Orang kampung di kampung saya tuh udah sampai ketawa dulu kan. Kita kan masih kecil, masih Iya. orang yang mainnya orang tua semua, orang dewasa kan. Itu. Tapi itu orang tua tuh, misalkan ada ketemu lawan yang lebih tua, tabrak juga itu. Tabrak dulu. Main. Sampai saya dulu keliling-keliling kampung juga. Heeh. Nah, kelebihan saya nih, kalau saya sudah suka sesuatu itu, saya langsung cepet nangkep. Cepet nangkep. Cepet nangkep. Oke. Makanya pas main biliar dulu, bisanya tuh nggak lama. Bisanya nggak lah. Jadi maksudnya
motoriknya cepet lah ya. Iya, jadi Cerdasan ini motoriknya cepet ya. cerita salah sih sebenarnya. Pas baru main kan ada yang ketawain tuh. Orang dewasa ketawain, kita nembak kok lompat diketawain kan. Oh, ini master yang Iya, pada akhirnya yang master ketawa itu duitnya habis juga. Tapi ini cerita yang salah. ya, cerita. Ini mah sekedar masa lalu Coach Andy. Iya, maksudnya mau membahas itu saya orangnya cepat nangkep. Oke. Nah, tapi dulu pas judi kaya nggak sih Coach? Duitnya banyak nggak sih? Enggak sih, Enggak ya? mustahil itu. Oke. Paling banyak dapat berapa? Paling rugi kalah dapat berapa Coach? Justru kalau main itu jarang kalah malah. Jarang kalah. Jarang kalah. Tapi nggak kaya juga ya? Enggak kaya. Nah, terus kalau menang sih macam-macam karena kita sisi buruknya biliar sih. Ada namanya kayak orang main kan kita ikut kan itu sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tapi bukan berarti semuanya duitnya dari saya, bukan. Kita digabungin tuh. Oh, oke. Sistem urunan. Urunan. Jadi judinya urunan. Urunan. Oke, tapi berarti judi tuh mustahil bikin kaya ya? Style sih. Kata orang-orang tuh kalau duit yang dapetnya cepet, hilangnya cepet juga. Apalagi Iya. dengan cara yang salah tuh. Duit jin dimakan setan. Jin bukan setan ya? Oke. Nah, ini kita berarti ngomongin slogan tanpa judi. Biliar tanpa judi. Itu juga asal muasalnya tuh dari judi juga itu ya? Slogan ini sebenarnya lebih ke rasa menebus kesalahan sih. Oke. Gimana tuh? Coba ceritakan ada munculnya slogan ini. Jadi dulu kan terus terang BBC itu dulu terkenal se-Indonesia juga. Iya. Kita komunitas mungkin salah satu komunitas biliar paling tua di Indonesia. Sampai sekarang masih ada? Saya bubarin karena nggak mau berhenti judi kan. Oh, oke. Jadi BBC dulu kita aktif dan kita aktif di luar juga. Kita sampai berangkat ke Red Bull dulu kan, ke Jakarta, ke Bali, itu komunitas kita tuh berangkat. Oke. Dan terus terang yang gabung itu saya suruh judi juga. Dengan alasan untuk menaikkan mental tanding. Oh, Pada akhirnya kan ternyata salah emang itu. Nah, setelah kita jalan rame, saya berhenti judinya itu ya bukan karena kalah, karena capek. Emosional, emosian, terus kita suka berbohong, musuh banyak, banyak masalah-masalah di judi itu banyak sebenarnya. Jadi punya musuh juga banyak ya? Banyak. Saya mau nanya nih Coach, sebenarnya Coach ini memandang biliar ini nih sebagai apa sebenarnya? Olahraga, apa entertainment atau pekerjaan atau gimana nih Coach? Semua sih. Semua. Jadi sebenarnya biliar ini olahraga yang unik menurut saya. Nah iya, ini juga saya mau tanyakan, kenapa biliar ini disebut olahraga sih? Olahraga karena untuk tahap menjadi atlet itu, apalagi orang yang bisa main, ada konten yang lagi rame tuh di TikTok. Iya. Biliar kok makin dipelajari kok makin sulit. Oh iya, benar Kan? Iya, Nah sebenarnya itu berhubungan karena apa? Karena pada saat kita masuk ke dunia biliar dan menjadi atlet, karena akan menjadi kita sudah memikirkan strategi, memikirkan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Makanya pada saat mereka menganggap permainan ini sulit ya karena memang levelnya sudah naik tuh dari kita main biasa, terus kita pelajari ternyata biliar ini sangat kompleks. Ya, ada pukulan efek, setting, terus melatih kesabaran, konsentrasi, meningkatkan kecerdasan juga sebenarnya biliar. Meningkatkan kecerdasan Betul. juga ya. Suka nggak suka juga biliar ini orang yang bisa main biliar ini sebenarnya orang yang cerdas. Iya. Dia bisa mengatasi masalah itu dengan cara yang paling cepat. Orang yang cerdas sih orang biliar sebenarnya. Jadi mungkin dia bisa melatih otaknya di olahraga biliar, bisa diterapkan kehidupan sehari-hari juga dalam memecahkan masalah gitu ya. Sama. Masalah biliar, masalah kehidupan sehari-hari itu sama sebenarnya. Sama. Karena biliar ini kan next levelnya adalah non teknis, mental. Mental. Apa tuh faktor-faktor? Faktor-faktor mental ini banyak. Kita takut ketemu lawan yang lebih hebat, menghadapi masalah kita nggak tahu mau ngapain misalnya kan. Sama kayak kita kehidupan sehari-hari nih. Kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita bakal menghadapi permasalahan non teknis juga yang banyak. Iya. Misalnya kita takut usaha, takut gagal itu kan non teknis. Iya. Makanya setelah saya pelajari tentang biliar ini kok memang mirip tuh. Mirip ya. Bisa saya gabungin, saya dulu bisnis, saya bangkrut. Nah sebenarnya metode-metode saya ngelatih juga saya terapin dari pengalaman saya bisnis juga.
Oh, tapi sekarang ada bisnis juga ya? Ada di Central Biliar. Central Biliar sama toko biliar ya? Toko biliar di Palembang ada. Namanya Abastor ya? Abastor. Nah, ini buat temen-temen yang pengen, mana kameranya? Pengen cari stick-stick biliar ya? Itu jualnya second baru, Coach? Second sama baru ada. Second sama baru ada ya? Jadi cukup lengkap ya, saya pernah lihat juga. Bisa cek Abastor. Apa IG-nya apa? Abastor. Abastor aja gitu ya? .plg. Abastor.plg. Oke, nah buat teman-teman langsung cek aja ini Coach Andy. Ada adminnya ya? Ada. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Dulu pas Coach Andy bikin konten di YouTube tuh, yang pas konten YouTube itu sebenarnya di Indonesia udah ada belum yang bikin? Kayaknya belum ada sih. Belum ada. Nah, kenapa tuh Coach Andy bisa berani itu? Makanya. Saya padahal nggak ada ilmu, malah buat YouTube kan kurang ajar sebenarnya. Gak ada ilmu, sok-sokan ya kasarnya gitu ya? Iya, sok-sokan. Oke. Ini siapa nih? Orang kan dulu kan banyak yang tanya kan, ini siapa kok tiba-tiba buat YouTube kan? Iya. Tapi rame ya dulu. Rame. Itu tapi channel sebelumnya ya, bukan Channel yang tutorial sekarang. biliar namanya. Tutorial biliar. Tutorial belajar biliar. Sekarang masih ada nggak sih? Channel? Udah saya kasihin temen. Oh, dikasihin gitu? Iya. Kenapa dikasihin? Di angka 30.000 saya malah kasih temen, saya buat dari nol lagi. Itu udah 30.000 subscriber. Saya kasih teman. Oh. Saya buat dari nol, namanya Coach Andy. Nah, ini ada ceritanya juga sebenarnya. Ah, itu boleh. Itu gimana tuh? Kenapa bisa dikasih ke temen itu? Jadi sebenarnya mohon maaf dulu nih teman-teman yang nonton channel saya dari awal, karena dulu kontennya asal-asalan. Oh, HP Enggak, dulu. tutorialnya dulu asal-asalan. Oh gitu? Bener. Isi kontennya juga? Karena saya dulu nggak tahu teori. Oh, oke. Terus terang saya dulu nggak tahu teori. Oke. Gimana? Kenapa bisa dikasih ke temen itu? Channel yang pertama? Sebenarnya lebih ke ini sih. Dikasih ke teman karena akunnya dipakai untuk ceramah-ceramah. Maksudnya ceramah gimana tuh? Tentang dakwah. Oh, dia mau pakai yang Iya, itu? saya kasih aja. Tapi kan audiensnya udah beda nggak sih? Maksudnya kan Beda, awalnya audiens iya, biliar. beda. Dan sebenarnya dunia YouTube ini setelah saya pelajari kan semuanya kan saya otodidak tuh. Iya. Nah, setelah saya pelajari di dunia YouTube nih ada dua nih kalau kita mau terjun ke YouTube. Siapa orangnya, kemudian apa kontennya. Iya. Nah, pertama kan saya masuk ke dunia YouTube, orang kan nggak tahu siapa saya. Makanya saya buat apa nih kontennya. Kontennya tutorial belajar biliar. Dan alasan kenapa saya kasih temen terus buat channel baru, sebenarnya saya ingin menunjukkan siapa di balik channel tutorial belajar biliar itu. Akhirnya saya mengganti nama menjadi Coach Andy. Oh. Jadi Jadi branding ya, buat branding juga ya? Branding, setelah saya masuk ke dunia YouTube, saya sadar ternyata saya ini menjadi sosok bagi pemula-pemula di Indonesia. Asik kelas. Oke. Bukan apa ya, mungkin kepedean juga sih. Iya. Tapi kebanyakan gitu, banyak yang komen. Ternyata banyak orang butuh dengan konten saya dan saya ngerasa kayaknya saya ini sudah menjadi sosok bagi mereka. Makanya akhirnya saya menjadi channelnya menjadi Coach Andy. Bukan saya merasa sok jadi pelatih, bukan. Saya ini ingin menjadi pelatih bagi mereka semuanya. Nah, pelatih online lah ya? Pelatih online. Pelatih online. Walaupun setelah saya ganti itu, saya dulu belum berani ngelatih. Oh, oke. Belum ada keberanian dulu. Ya konten-konten tutorial juga ya sebenarnya. Betul. Tapi pas ganti akun itu udah mulai metodenya udah mulai bener belum tuh? Udah mulai bener. Udah mulai bener. Udah mulai bener. Oke. Awal-awalnya kan masih asal-asalan. Iya. Jadi cerita sedikit, terima kasih nih buat Bang Andre. Iya. Bang Andre dia pelatih dari Banten, Oke. orang Tangerang. Jadi dulu pas saya masuk ke dunia tutorial, saya ngerasa kalau saya nggak belajar teori, lama-lama channelnya mati. Oke. Ya enggak? Iya. Dan saya sudah ke palang terjun masuk ke dunia YouTube. Makanya akhirnya saya keliling, ketemu Bang Andre itu pertama kali tuh. Oke. Kita sharing, gimana pendapatnya tentang biliar ini harus judi, dan dia juga nggak setuju. Oh. Terus akhirnya diketemukan jodohnya sama Kohendra. Nah, itu pertama kali ketemunya di mana sama Di Karabau Malang, berarti Karabau, ya? Oke. 2019. Akhirnya dia support full tuh tentang materi yang saya berikan di YouTube. Oke. Terakhir di Kohendra. Dan beberapa tahun itu saya pelajari, ada beberapa metode yang saya pelajari sendiri semua. Dan akhirnya saya sampai sekarang menemukan metode dengan cara saya sendiri. 3 kali pegang stick langsung bisa nembak. Kelas.
Itu Jadi, metode saya sendiri itu. kasarnya jaminannya Coach Andy gitu lah ya. 3 kali. 3 kali megang stick, belajar sama Coach Andy bisa. Sudah bisa nembak dengan cara yang benar. Oke. Itu ketemu Ko Hendra tahun berapa itu? 2019. 2019. Itu Karabau sudah terbentuk. Sudah. Jadi ceritanya lucu nih. Kita kayaknya jodohnya itu sama-sama ketemu pas kita sama-sama mau naik. Oh, pas ngerintis bareng. Pas lo ngerintis ya? bareng. Oke. Saya dunia YouTube, Ko Hendra dunia distributor, bisnis kan. Bisnis. Akhirnya kita ketemu, saya bilang saya butuh support metode latihan aja. Ya. Terus feedbacknya saya bakal promosi tentang Karabau. Nah dari situlah kita deket. Oke. Dari- Sampai sekarang. Iya dari dulu itu kita nggak ada hitung-hitungan uang, bener-bener karena kedekatan aja, Oke, karena oke. temen. Tapi slogan yang terkenal dari Coach Andy ini kan salam biliar tanpa judi. Iya. Itu udah dari kapan sebenarnya? Balik lagi nih ceritanya, dulu kan Oke. saya pejudi kan. Terus berhenti meninggalkan dunia biliar sampai tokonya dulu saya tutup, Itu berapa lama tuh? Jadi vakum lah ya. vakum dan bener-bener mau ninggalin. Banyak yang bilang sayang tetap saya tinggalin. Saya kan orangnya idealisnya tinggi kan. Satu orang pun nggak ada yang bisa cegah saya dulu berhenti kan. Dan akhirnya saya berpikir gini. Saya kan udah banyak dikenal di Indonesia dulu zaman Facebook kan. Oke. Jadi saya berpikiran kalau bukan saya yang merubah biliar ini siapa lagi. Akhirnya tergerak dengan jargon biliar tanpa judi. Biliar tanpa judi. Jadi comeback lah ya itu ya. Comeback. Comeback. Dulu kan tokonya saya tutup tuh. Iya. Balik lagi jualan. Nah ini terima kasih juga dalam sisi bisnisnya. Saya terima kasih buat Ko Joni dari Medan dan Amorti Biliar Indonesia. Oke. Amorti awal-awal support saya di dunia bisnisnya. Pas saya balik lagi di dunia biliar. Oke. Dia support barang kemarin. Support barang lagi ya. Itu berarti yang ditutup tuh Abastor ya. Bukan Abastor dulu namanya. Awalnya bukan Abastor. Abastor itu ada kepanjangan sebenarnya. Apa tuh? Abdurrahman bin Auf. Oh, itu siapa itu? Itu kalau dalam kepercayaan Islam itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dia sukses bisnis tanpa modal. Oh, jadi filosofinya di situ. Di situ. Jadi dulu kan saya bangkrut nih, cerita curhat nih. Jadi comeback-nya begitu. Ya Oke. comeback-nya sebenarnya saya awalnya tuh karena bangkrut, susah bangkrut, terus kok hidupnya begini-begini aja. Akhirnya saya tinggalin tuh dunia judi. Ya. Saya pelajari tentang Abdurrahman bin Auf tadi. Boleh browsing nih teman-teman, tonton di YouTube. Ya. Itu keren ceritanya. Akhirnya saya mengambil nama Abah itu dari sahabat Nabi ini, Sahabat Nabi. Oh, keren. Abdurrahman bin Auf. Tapi pas Coach Andy bawa jargon biliar tanpa judi ini, pada saat itu biliar judinya masih luar biasa besar ya? Banyak termasuk Palembang sih. Nah, berarti ini dong, banyak yang nggak setuju dong. Banyak yang bilang aliran sesat malah. Aliran sesat. Ya, coba ceritain. Karena Coach. ini seorang Andy dulu pejudi kok tiba-tiba biliar tanpa judi kan? Berarti awalnya juga orang banyak yang nggak percaya Nggak gitu percaya. ya? Nah makanya pada akhirnya saya balik lagi ke dunia biliar dan masuk ke dunia bisnisnya lagi. Saya niatkan barang ini untuk menyebarkan biliar tanpa judi saja. Oke. Jadi saya jualan, saya kasih kartu nama. Kalau teman-teman pernah belanja nih, komen ya. Itu saya kasih kartu nama. Kartu nama bahaya dari judi, emosional, terus suka berbohong. Itu saya masukin ke barang dagangan. Jadi pesan idealisnya Coach Andy disampaikan dari Iya. pembelian. Oh, Karena kalau kita menyebarkan biliar tanpa judi dan saya ini hanya seorang yang biasa, orang nggak akan percaya. Makanya saya masuk dunia YouTube itu saya harus menjadi seseorang. Saya harus menjadi seseorang biar orang percaya bahwa gerakan biliar tanpa judi ini ada. Terus saya menjadikan barang dagangan sebagai perpanjangan tangan saya menyebarkan biliar tanpa judi. Tapi orang-orang gimana itu tanggapannya sebenarnya? Tanggapannya Bilang banyak. aliran sesat, terus Aliran sesat. jadi musuhnya yang dari temen jadi musuh gitu. Betul. Ada? Oh. Tapi saya niatkan dalam hati saya minimal saya datang ke rumah biliar di Palembang itu minimal 1 orang nggak judi. Itu target awal ya? Target awal. Jadi Oke. pas datang duitnya itu sudah saya titipin di kasir. Oke. Titip nih, menang kalah saya yang bayarin meja. Nah pada saat lawan saya mau bayar meja, udah dibayarin. Itu kan kita pendekatannya secara nggak langsung tiba-tiba, lu judi nggak? Kita pendekatannya begitu. Oke. Terus lama kelamaan teman-teman sadar nih, oh ternyata si Andy ini nggak mau judi lagi. Nah akhirnya
ada momen saya datang ke rumah biliar, saya tantang mereka, bukan tantang sih, saya ajak mereka main. Yuk kalau kalian menang lewat saya bakal kasih duit. Iya. Tapi kalau kalah nggak apa-apa, meja saya bayar. Begitu terus tuh setiap hari. Nah akhirnya si Andy nggak mau judi. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh iya iya. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan juga dulu mungkin 90% pembiliar di Indonesia banyak nggak suka sih dulu. Iya, iya. Kalau kita nggak kuat mental kayaknya udah mundur dari dulu. Ya, untungnya juga sisi positifnya Coach Andy ini lumayan idealis ya. Iya. Lumayan idealis jadinya bisa tahan lah ya. Saya anggap mereka yang nggak seneng itu saya jadiin bagian dari promosi aja. Iya, itu sih positifnya. Iya, makanya Coach Andy suka bilang sama saya kalau banyak haters berarti kita semakin terkenal ya. Iya, kalau banyak haters berarti kerjaan kita bener. Kerjaannya bener ya. Bener. Oke, nah kalau peralatan dulu gimana Coach awal mulanya? Peralatan stick gitu, stick. Peralatan stick mungkin teman-teman yang nonton katanya susah latihan biliar. Kayaknya susahan saya dulu daripada kalian ini. Gimana ceritanya awal itu? Karena jangankan stick, saya untuk bayar meja pun nggak ada duit dulu. Terus gimana? Ya kita cuma mengandalkan sistem kepercayaan, saya deketin teman saya yang orang yang banyak duit. Tapi bukan berarti saya memanfaatkan, enggak. Kita main biliar, diajak main biliar, biasa kita patungan gitu. Dan untuk stick pun orang tua saya kan orang pegawai negeri sipil nih, tapi kita lima bersaudara. Ya berapa sih gaji pegawai negeri sipil? Pada zamannya ya? Pada zamannya. Dan saya orangnya dulu juga bandel, bandel ya. Orang idealis. Nah, idealis. Nah akhirnya soal stick itu jangankan beli, untuk minjem pun saya senengnya minta ampun dulu. Oh, dikasih pinjem aja seneng. Masih ingat itu Icon 6 Gen 1 dulu. Wah, sticknya mahal tuh ya? Mahal tuh. Oke. Seneng. Nah, stick pertama kali saya itu dibelikan orang tua dulu. Dulu ada namanya Mr. Hockey. Mr. Hockey itu sama kayak challenge masternya. Oke. Jadi orang-orang di biliar itu cuma saya yang berhasil ngalahkannya dulu. Oke. Saya laporan dong ke orang tua. Nah itu pertama kali saya dibelikan stick Fury. Wah, stick Fury. Senang dulu. Iya, iya, iya. Sama nih, stick saya juga pertama Fury nih. Fury. Terus sampai sekarang udah cobain banyak stick ya? Udah, malahan udah jualan stick mahal juga. Udah jualan stick mahal juga, pakai sticknya juga mahal ya? Mahal. Bawa nggak Coach sticknya? Bawa. Nah, kita boleh kali ini ya. Kita lihat sticknya Coach ini. Boleh. Ini kebetulan kan mau balik Palembang besok. Oh ini ininya ya? Ini apa? travel case. Travel case, coba. Travel case. Nih, nah ini travel case. Emang kalau naik pesawat harus pakai ini Coach? Lebih aman. Lebih aman. Karena saya kan sebulan sekali PP nih. Iya. Dikaliin aja tuh 50 Oh, kan. kalau wrapping. Kalau wrapping mending beli ini. Berarti kalau misalkan nggak pakai ini ya wrapping ya aman ya? Wrapping. Sebenarnya aman dari hilang sih. Kalau sticknya sudah pasti aman karena ini hard case kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau stick pribadi saya tuh lagi di servis, tapi ini ada beberapa sih. Apa stick pribadi sekarang? Stick pribadi J-Flower. J-Flower. Kebetulan disupport sama J-Flower. Sama J-Flower. Oke, Iya. oke. Di dalam sini ada Black 4 Gen 4. Banyak loh stick. Dua. Predator dan Mesh. Mesh. Black 4? Gen 4. Black 4 Gen 4 nih, teman-teman. Nih. Ini berapa nih, Coach? Kalau Black 4 Gen 4 tuh sekitar 36 jutaan. 30 batnya doang? Sama SAF. Oh, sama Revo. SAF. Coba sebentar, kita bahas ini dulu. Iya. Oke, ini SAF Revo ya? Revo. Jadi Predator seset nih ya. Betul. Black tuh bawaannya karbon ya? Enggak, kayu. Kayu bawaannya? Iya, kayu. Oh, diganti. Jadi ini total Sekitar 36 juta tadi tuh ya. Wah, luar biasa teman. Dari stick Fury, dari main aja susah. Iya, bayar meja nggak punya duit. Bayar meja nggak punya duit. Satu stick doang nih. Nah, masih ada lagi. Ini Iya. saya taruh Ini. sini dulu. Ah, ini boleh. Nah, ini Mesh lumayan MI3. legend juga nih ya. Mesh MI3. MI3. Nah, Mesh. Dan yang bikin legend ini nih, teman-teman. Tanda tangan Evan Reyes. Mungkin kalau kalian ngikutin kontennya Coach Andy dan video-video YouTube Biliar Sports Media, ini ada tanda tangan Evan Reyes. Langsung ya dari orangnya ya. Langsung kita jemput kemarin. Wah sih. Udah kayak temen tongkrongan. Nah, ini berapa nih Coach? Ini sama subnya sama sih harga sekitar 30-an 36 juta ya. 36. Kalau sama sub kayunya 30. Oh, oke. Kenapa nggak pakai Ignite Coach?
kan mesh kan ini kan. Iya. Pasangannya kan cocoknya katanya Ignite. Kenapa nggak pakai Ignite, Coach? Sebenarnya saya terus terang nggak bisa pakai karbon. Oh, emang sukanya kayu. Nah, kemarin coba-coba nih, ternyata kok enak. Kan stick J-Flower-nya rusak tuh. Itu kayu tuh ya? Kayu, Oke. karena sering dipakai brake kan. Sering dipakai brake dan akhirnya coba Sub Revo ini. Sementara ini pakai ini sementara. Kalau J-Flower-nya udah bener ya nanti pakai J-Flower lagi. Oke, tapi di luar J-Flower itu dana pribadi, Coach, beli. Betul. Betul ya, dana pribadi. Nah, ini terus terang nih. Heeh. Mesh MI3 ini sebenarnya persiapan saya untuk ke Jakarta. Oh, modal peralatan tuh ya. Modal bukan sih. Jadi saya di Palembang nih. Saya kan mau ada kontrak spoiler dikit nih Nah. buat film di Jakarta kan. Oke. Buat film dan saya kenapa beli stick MI3 ini karena apa? Karena biar enak ngobrol. Ya. Jadi kalau kita main sticknya apa tuh? MI3 jadi ngobrol jadi Oh. untuk cari temen sih sebenarnya. Oh, ibarat kalau orang-orang kaya tuh ngobrolnya pakai Rolex. Nah. gitu kan, terus ngobrol di tempat golf. Betul. Oh, Jadi kayak kalau gitu. kita sebenarnya lebih ke cari relasi sih. Cari relasi. Iya. Itu salah satu strateginya Coach Andy, teman-teman ya. Wah, luar biasa, teman-teman. Nah, kita ngomongin kan Coach udah bisa beli stick yang lumayan mahal lah, bisa dibilang. Dari yang awalnya dulu cukup susah, gitu ya. Nah, dari segi bisnis dan cara cari duit tuh sebenarnya gimana sih di dunia biliar tuh selain jadi pelatih, jual stick? Lumayan nggak secara duit lah? Saya dulu bisnis cari duit. Cari duit. Ujungnya capek, bangkrut terus. Oh gitu. Jadi setelah pelajari, saya berhenti. Saya bangkrut terakhir 2015. Kemudian titik baliknya itu sekitar 2017 kayaknya. 2017, oke. Saya niatkan bisnis ini bukan cari duit. Ibadah. Salah satunya ibadah dan yang kedua ya memang saya niatkan untuk bisnis ini buat bantu orang aja. Oh. Dan salah satunya menyebarkan biliar tanpa judi tadi. Iya. Nah ternyata setelah kita nggak target duit, kita kerjanya pakai hati, ketemu untung rugi kita jalanin, Iya, lebih menikmati juga. lebih menikmati, santai. besar kecil kita terima. Oke. Dan alhamdulillahnya dari kita niat baik itu seringnya dapatnya besar. Nah ini bukannya ini kita lebih ke motivasi sih. Ya, buat teman-teman di rumah Bisnis itu ya. jangan sama kayak biliar sebenarnya. Iya. Apa yang difokuskan itu akan membesar. Jadi kalau kalian punya masalah nih, kenapa masalah orang itu nggak pernah selesai? Karena dia fokus sama masalahnya. Oke. Motor mogok, enggak, diengkol, Pusing. didorong, Iya. itu fokus sama masalah. Iya. Tapi fokuslah sama solusi ya, bawa ke tukang bengkel, Iya. selesai kan? Iya. Sama kayak kita bisnis. Kita bisnis fokus ke target, konsepnya terbengkalai. Jadi prosesnya tuh ibaratnya Nah, nggak ada gitu ya. kita main biliar, bagaimana untuk menghasilkan stop ball, kita harus fokus sama proses tembakan tadi. Ayunannya benar, tembakannya benar, titiknya benar, itu pasti stop ball. Kenapa orang sering gagal stop ball? Karena dia fokus ke stop ballnya. Kok gagal ya stop ball? Kok gagal? Bukan fokus ke ayunan Nah stroke-nya. itu, kan sering nih. Oh. Kalau JK sering lihat pertandingan, ada atlet, sekelas atlet pun, kalau nggak masuk pasti nanya ada nanya, kok nggak masuk ya? Kan fokus sama masalah dia. Iya. Seharusnya kalau dia tahu prosesnya, oh tadi nggak masuk ketipisan, langsung fokus ke solusi gitu. Iya. Mungkin Begitu. juga fokus nyeting bisa Betul. juga ya. Nah makanya kalau kita bisnis ini kita fokusnya jangan ke target dulu. Oke. Fokusnya ke saya pribadi punya ini resepnya itu mindset, konsep, target. Oke. Mindsetnya bisnis ini apa nih? Oke. Konsepnya apa nih kita mau bisnis? Oke. Target ini bakal mengikuti. Oh. Jangan dibalik dong. Kalau kita bisnis punya target 200 juta misalnya. Iya. Kita punya target 200 juta, kalau nggak tembus 200 juta kecewa kan? Tapi kalau kita mindsetnya benar, Iya. targetnya berapapun yang dapat kita pasti terima. Bisa lebih juga Bisa bahkan lebih. ya. Makanya kalau saya itu sekarang ini dalam dunia bisnis hal apapun ya pendapat itu yang kedua lah. Oke. Iya. Karena terus terang banyak yang rumah biliar yang mau ngontrak saya tolak banyak. Gitu ya. Iya terus terang banyak yang mau ngontrak saya tolak. Dan saya ngelatih ini nggak murah loh. Itu yang mau latihan banyak tapi banyak saya tolak. Karena saya bukan cari duit. Maksudnya saya sadar sama kapasitas waktu, kualitas. Iya. Terus kan kalau kita buat cuma 4 orang kan
lebih fokus aja ngelatihnya. Ya, Kalau lebih kita private ya. kalau kita cari duit nih, kita ambil semua tuh. Jadi Ya udah nggak- ambil, jadi ambil. pusing ntar ya. Pusing ntar. Iya. Makanya jadi ya teman-teman saya di Palembang kan banyak pengusaha juga kan. Iya. Mereka tuh bilang saya ini manusia aneh. Manusia aneh Ada sebenarnya. peluang nggak diambil, Nggak kasarnya diambil. gitu ya. Oh. Karena saya idealis parah. Iya. Parah ya. Tapi saya dengar dulu coach itu sempat kerja di KAI ya, benar. Betul. Itu sebelum comeback ke dunia biliar atau udah comeback itu? Udah comeback. Udah comeback terus kerja juga di itu ya. Nah, itu ceritanya gimana tuh coach? Nah itu tadi. Sebenarnya jadi pegawai itu terkadang mendekati rasa kurang syukur. Oke. Kalau kita niat jadi pegawai, biasanya ada rasa kurang syukur. Karena apa? Karena kita berpikiran ke gaji. Oh. Gaji, anggaplah gaji kita 20 juta misal. Iya. Bulan depan kita gajian tanggal 1 20 juta. Ya enggak? Dihitung nih 20 juta. 20 juta tadi kita bakal beli ini, bayar itu. Dan kita lihat sisanya, waduh tinggal sekian. Nggak bersyukur kan? Iya. Nggak bersyukur. Padahal sebenarnya gede tuh ya. Makanya Iya, di iya. dunia pegawai pun mindsetnya harus bener. Hmm. Jangan gaji dan jangan dijadikan profesi. Iya. Kalau kita bekerja itu harus dijadikan dedikasi. Wah, itu dalam itu. Dalam kata-katanya. itu, Coach sudah next. Andy ya, Iya. 2023. 2023 ke Fendi 2023. Quotes. Jadi ya terus terang kenapa saya keluar dari BUMN karena saya ngerasa zolim sama perusahaannya. Saya kerja kadang datang telat. Oh, ya. Di kantor kadang cuma tidur. Pulang cepet. Oh, iya, iya. Terus misalkan ketemu pejabat, kita terkadang ngatain mereka. Nah setelah itu saya sadar nih, wah ini udah nggak bener juga kalau kerja gini kan. Iya, iya. Makanya saya bilang ke teman-teman di Palembang, di dunia kereta api pun saya bilang gini, lu kalau nggak mau kerja mending berhenti. Istilahnya kita jangan minum air sumur yang sudah kita ludahi sendiri kan. Iya, iya, iya. Ada tuh di banyak di kata-kata motivasi Iya, kan. iya. Makanya akhirnya saya keluar tuh gempar itu. Karena terus terang saya tes 2009 saya menyingkirkan 5.000 orang. Itu tes masuknya. Tes masuk. Oh. 5.000 itu 2009 tuh. Iya. Sekarang udah ratusan ribu yang masuk kan. Wah, Masuk yang diterima cuma 190. 190. Palembang Lampung digabung tuh. Iya, iya. Bayangin berapa orang kan. Iya, 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 iya. Nah, saya diterima kemudian tahun kemarin saya resign. Tahun lalu. Tahun lalu. Dan Oh. resign pun saya nggak mengharapkan duit. Oh, iya, iya. Yang penting saya resign aja dulu. Oke. Nah, itulah awal mula titik baliknya pas saya resign. Ya, itu berapa tahun coach di KAI itu? 13 tahun. 13 tahun. Berarti dari main biliar, vakum biliar, sampai comeback biliar lagi itu masih di KAI itu ya? Masih. Oh. Makanya saya kalau ngelakuin sesuatu kan sendiri tuh. Mm-mm. Sebenarnya saya salut nih sama konten kreator sekarang kayak JK, kayak Bara. Lahirnya dari orang pinter. Kalau saya ini datang ke dunia YouTube, ngomong depan kamera aja nggak berani dulu. Awalnya tuh Awalnya nggak berani. Oke. Akhirnya saya belajar, bayangin proses saya belajar itu sambil saya ngelakuin pekerjaan, Iya. jualan, ngurusin keluarga, anak istri kan. Oh, iya, iya. Nah bayangin tuh proses saya belajar buat konten dari handphone dulu. Iya, iya. Diedit pakai KineMaster. Yes. Terus ngerekamnya sendiri, ngeditnya sendiri, bayangin setiap hari. Iya, capek ya. Capek itu. Akhirnya saya tinggal lah dunia kereta api, saya mau fokus aja dunia bisnis, dunia biliar kan. Iya, iya. Wah, Itu. luar biasa. Oke, nah ini saya sempat ini coach Q&A di story saya sebelum kita syuting dan ada beberapa pertanyaan lah dari fans-fansnya Coach Andy nih. Nah, kita bacakan sedikit ya. Oke, sebentar. Kalau misalkan kita pengen latihan nih coach, ya latihan yang berkualitas itu seperti apa? Gimana coach? Silahkan dijawab. Latihan yang berkualitas itu sampai capek sih. Sampai capek. Kalau nggak capek berarti nggak berkualitas. Sebenarnya untuk sekelas atlet nih ya, latihan biliar tuh berapa lama sih coach sehari? Kalau dia udah mau ke tahapnya PON itu biasa 8 sampai 12 jam 8 sampai 12 jam sehari. sehari. Lebih-lebih dari orang kantoran ya? Betul. Jadi ada pernah buku yang saya baca itu rata-rata kayak Mike Tyson, juara-juara dunia lah. Mereka tuh menghabiskan waktu selama berapa tahun itu berapa ratus jam latihan gitu. Totalnya berapa ratus jam. Jadi kalau kaliannya cuma latihannya
berapa puluh ribu jam, lupa saya itu bukunya itu. Ya mending kalian jadi atlet balet aja bakatnya. Secara jam latihan aja udah beda jauh. Udah beda jauh. Jadi yang berkualitas itu yang pertama bertahap. Oke. Kita harus tahu level permainan kita sebenarnya. Kalau kita sama kayak nyetir mobil nih, kita belum bisa perpindahan gigi mobil itu kita belum halus. Tapi kita udah mulai jalan, nabrak dong. Iya. Sama kayak dunia biliar. Kalau kita mau latihan, kita harus tahu dulu level permainan kita dulu. Ya, sadar diri dulu. Sadar diri. Kita mau latihan stop ball, tapi fundamental kita belum bener. Oke. Ya balik lagi nih, kita harus benerin fundamental. Fundamental. Dan harus bertahap. Misalkan hari ini stop ball aja terus. Misalkan besok shoot making namanya, masukin bola, ya udah masukin bola terus. Biar muscle memory dan memori otaknya jadi. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih berhubungan sama tadi Coach Andy kan di BBC itu, BBC itu kan kalau ibaratnya judi supaya menaikkan mental. Nah ini ada pertanyaan, tips biar gak grogi pas main. Nah itu kan menaikkan mental kan. Tapi ini kita jawab di luar judi ya. Iya. Tanpa judi gimana? Jadi kalau teman-teman gini nih, misalkan ada orang yang bilang lu harus judi untuk menaikkan mental, harus balik tanya. Kalau memang judi itu bisa naikin mental tanding, sekarang kita tanya bagaimana cara menaikin mental judi. Iya. Gimana ya? Gimana tuh? Iya. Misalkan lu bilang nih, Iya. harus judi dong untuk naik mental. Oke, sekarang gimana caranya menaikkan mental judi? Kita balik tanya. Ya. Nggak ada. Iya. Kalau memang katanya latihan, ya udah, mending latihannya dipakai untuk menaikkan mental tanpa judi. Mental tanding. Iya. Nah, jadi mental tadi yang katanya tanding grogi kan? Iya. Kita harus sadar diri dulu. Ada cermin, tanya tuh cermin. Kira-kira udah cocok belum ikut turnamen? Iya. Kalau belum ya udah gak usah ikut. Karena mental itu bakal terbentuk dari porsi kita latihan. Nah, itu kan secara teknik. Iya. Cara teknisnya, non teknisnya, mental ini berhubungan dengan ketakutan yang belum tentu terjadi. Kita ketemu nih. Overthinking. Kita ketemu. Terus lu pulang ketemu ketum PB Popsi misalnya, Pak Haritano. Iya. Pressure-nya beda kan? Iya. Padahal belum tentu Pak Haritano mau makan kita. Iya. Siapa tahu cuma mau ngobrol kan? Terus keluar, udah nyaman nih, keluar kita ketemu presiden. Iya. Non tenis lagi dong. Tuh ketemu presiden, takut salah ngomong. Padahal belum tentu terjadi. Iya. Nah itu, saya memiliki metode namanya mengendalikan bisikan. Kan mental ini kan berhubungan dengan ketakutan yang belum tentu terjadi tuh. Nah kita harus sadari bahwa bisikan itu adalah nyata. Contoh ke rumah Pak Haritano, kita takut misalnya Pak Haritano kayak mau marah, padahal belum tentu kan. Nah kita harus, ini bisikan nih, harus nyata. Kita masukin lah namanya bisikan positif. Oke. Dimanipulasi sendiri. Iya, intinya gitu tadi. Udah layak belum ikut tanding? Kalau belum ya udah pulang. Oke. Dengan kalian datang ke pertandingan itu sudah mental tuh. Iya. Kalian dari rumah nih datang ke pertandingan itu udah mental. Iya. Tapi pada saat kita datang dan ada pressure, takut tanding, mending pulang. Itu solusi yang pasti sebenarnya. Saya paham sih karena saya juga atlet juga kan, sama sebenarnya. Sih. Banyak sih. Solusinya banyak. Oke, ada satu pertanyaan menarik lagi terakhir nih Coach. Nah, berhubungan sama judi. Pendapat Coach apa soal turnamen yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran? Termasuk judi kah? Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan. Tapi ini sekali lagi ini pendapat pribadi ya. Ya. Terserah kalian mau menonton ini mau ngambil atau enggak, ini pendapat pribadi. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana itu kita harus pahami judi itu apa dulu. Ya. Kalau nggak ngerti ya browsing aja. Ya. Ya judi itu kalau bahasa saya sih lebih ada yang dirugikan antara barang dan uang. Oke. Tuh. Nah sebenarnya balik lagi nih. Saya analogikan begini. Lu punya toko nih. Iya. Ya enggak? Ada program beli susu dapat kesempatan mendapatkan emas murni. Iya. Oke? Undian. Iya. Harga susu anggap 10.000. Iya. Oke? Sedangkan saya beli susu karena kebutuhan. Iya. Beli susu. Berhubung ada undian emas murni tadi, iya. Saya bakal mengadu nasib, iya. membeli susunya
puluhan bahkan ratusan susu untuk mendapatkan. Nah sebenarnya skema ini mirip-mirip dengan perjudian juga, karena kita mengorbankan sesuatu yang nggak penting, sampai mengorbankan uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gitu kan. Nah balik lagi nih, kalau pendapat saya pribadi sih, kalau yang pendaftaran itu menurut saya termasuk. Jadi makanya kalau di sentral itu biasanya saya mengadakan gratis. Tapi ya terserah ya, ini tanpa menyudutkan siapapun ya. Mohon maaf nih, ini karena mau menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, karena media sosial kan bebas berpendapat, ya enggak? Termasuk apalagi kita sampai mengorbankan sampai ada daftar ulang gitu. Menurut pribadi saya termasuk. Luar biasa. Coach Andy, terima kasih sudah hadir buat semoga nggak salah ngomong ya, ini gemeteran saya nih. Gak apa-apa lah, namanya pendapat. Sekali lagi kami tim Biliar Sports Media, Coach, terima kasih. Makasih nih. Ya udah mau hadir, kita udah ngobrol panjang lebar buat teman-teman di rumah. Semoga pertanyaan teman-teman tentang Coach Andy atau Q&A kalian terjawab ya, teman-teman. Kita sorry banget nggak bisa bahas semua nih Coach ya, karena limit waktu ya. Buat teman-teman yang suka sama podcast kali ini, silahkan klik tombol like, terus komen pengen bahas apa berikutnya atau undang siapa di podcast, dan share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak yang tahu tentang Coach Andy, teman-teman. Apalagi yang hobi biliar nih. Biar kalian juga semangat. Mungkin beberapa dari teman-teman di rumah ada yang ngerasa minder karena nggak punya dana atau belum mampu. Nah ini perjalanannya Coach Andy bisa dicontoh nih ya, bisa dipelajari. Yang baiknya aja diambil ya, yang buruknya jangan diambil. Klik lonceng notifikasi untuk pemberitahuan konten podcast berikutnya. Ya ini nama segmen ini Poolcast, Coach. Poolcast. Keren. Nah untuk Poolcast berikutnya kalian jangan sampai ketinggalan. Abis itu siapa tahu kita mau adain giveaway. Jangan sampai ketinggalan beritanya, dan jangan lupa subscribe biar semakin rame konten Biliar Sports Media. Kita bisa ngundang berbagai macam bintang tamu, mungkin siapa tahu atlet internasional ya Coach ya. Amin. Mudah-mudahan, amin. Buat teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Adios, dadah.